down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dalam mata pelajaran PKN dengan judul Ibu Nina Marliana SPD. Di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Winnie Nuraini. Nama saya Riza Zahra. Nama saya Farid Nama saya Dibaris Amelia. Nama saya Dina Punapsari. Simak videonya. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekadar untuk dihafalkan, namun nilai Pancasila harus juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa adalah upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku atau hidup di masyarakat sesuai tujuan dan cita-cita Pancasila. Bagaimana sih penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa? Antara lain 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memahami dan mengamalkan sila-sila Pancasila. 3. Memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. 4. Menghargai perbedaan dan keragaman. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, masyarakat dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan sesama tanpa mengalami gangguan apapun. Contoh sila pertama adalah menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, serta taat pada agama yang dianutnya. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini kita harus sadar akan kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dengan hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia dan lingkungan. Bunyi sila ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun. Untuk bisa menumbuhkan perilaku tersebut, maka kembangkanlah rasa kebanggaan untuk bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Contohnya ketika berdiskusi kelompok, pasti ada banyak pendapat yang berbeda-beda. Nah, untuk menjadikan satu pendapat, maka kita harus membicarakan pendapat itu untuk membentuk satu jawaban yang disepakati semua orang dalam kelompok itu. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Untuk bersikap adil, harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuanannya, tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda, dan masih banyak contoh lainnya. A few moments later. Penjelasan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.